なんだこの黒い兵士は。交換。 Sementara itu di tempat lain, terlihat pihak televisi yang mulai frustasi gara-gara kemunculan seekor semut yang langsung membantai semua Hunter x Korea. Akibat kejadian itu, siaran langsung di TV terpaksa mereka hentikan di tengah jalan. Namun kemunculan seseorang yang tiba-tiba membantu para Hunter memberinya harapan baru. Dengan mempertaruhkan segalanya, sang produser memutuskan untuk melanjutkan kembali siaran langsung mereka. Seseorang yang tiba-tiba muncul tersebut adalah Sung Jinwoo, yang bisa tiba-tiba berada di lokasi setelah bertukar tempat dengan salah satu bayangannya yang ditempelkan di tubuh para Hunter x Korea. Dengan pedang Raja Iblis Baran di tangannya, serta tentara bayangan yang ada di belakangnya, Jinwoo menghabisi semua monster semut yang datang menyerang. Setelah itu, dia langsung mengekstrak jiwa para monster semut itu untuk dijadikan sebagai tentara bayangannya yang baru. Di saat tentara bayangannya yang baru dan yang lama melawan para monster semut, Jinwoo menghampiri para Hunter yang terluka dan memberi mereka ramuan pemulihan. Berkat ramuannya tersebut, semua Hunter kini pulih kembali, kecuali Hunter Cha yang sudah dalam kondisi koma. Di momen kritis itulah, si monster semut datang lagi untuk mencari raja yang sesungguhnya. Jinwoo dan si monster semut akhirnya berhadapan secara langsung, di mana kesan pertama si semut langsung bilang kalau Jinwoo memiliki aura yang sangat mengerikan. Dan diketahui 5 menit sebelum kejadian, siaran langsung ke Pulau Jeju tiba-tiba terputus. Beberapa saat kemudian, diberitakan kalau Hunter Min Yungu telah dikonfirmasi gugur, sementara nasib Hunter yang lainnya masih belum ada kejelasan. Namun siaran langsung tiba-tiba dilanjutkan kembali begitu Jinwoo muncul di lokasi. Di sisi lain, setelah komunikasinya dengan Ryuji Goto tiba-tiba terputus, pihak asosiasi Hunter Jepang langsung panik. Apalagi setelahnya diketahui kalau para Hunter dari Korea ternyata masih hidup. Dan seseorang yang memiliki aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul dan bertarung melawan si monster yang bahkan Ryuji Goto saja tidak bisa menghadapinya. Sementara itu di rumah Jinwoo, terlihat ibunya yang kebingungan saat TV di rumahnya tiba-tiba mati total. Jin Ah yang curiga dengan kelakuan kakaknya, kemudian masuk ke dalam kamar dan langsung berteriak histeris begitu melihat Jinwoo ada di dalam siaran langsung. Sementara di gedung asosiasi Hunter Korea, Pak Go terlihat sangat antusias begitu melihat Jinwoo muncul di siaran langsung. Dan dalam jarak yang sangat dekat, si monster semut melayangkan satu serangan langsung ke arah Jinwoo. Karena merasa serangannya berhasil tepat sasaran, si monster semut sempat menganggap Jinwoo sama lemahnya dengan Hunter yang lainnya. Namun si semut langsung terkejut begitu melihat Jinwoo masih belum bergeser sedikit pun dari posisinya. Jinwoo sendiri, setelah menerima serangan tersebut, langsung menggunakan skill Dominator Touch-nya untuk memaksa si monster semut berlutut di hadapannya. Lalu menghajarnya dengan satu pukulan mautnya yang membuat si monster semut langsung terlempar sangat jauh. Si kameramen dan para Hunter yang lainnya langsung melongo melihatnya. Sementara Hunter Ma kembali menanyakan apakah Jinwoo benar-benar seorang Hunter tipe mage atau bukan kepada Hunter Choi dan Pak Baek yang sama saja terlihat bingung harus menjawab apa. Setelah itu baku hantam antara Sung Jinwoo versus si monster semut berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi yang membuat si kameramen nyaris pingsan hanya terpapar ledakan energi sihir yang keduanya pancarkan. Dalam adu pukulan itu sendiri, si monster semut yang mengalami retak di salah satu bagian kulit kepalanya terlihat mulai terintimidasi dengan kekuatan milik Jinwoo. Menyadari kalau serangan Jinwoo bisa membuat kulitnya retak, si semut mencoba strategi lain dengan menyerangnya menggunakan racun mematikan. Sempat merasa jumawa karena serangan racunnya berhasil mengenai tubuh Jinwoo, si semut langsung syok begitu mengetahui tubuh Jinwoo bisa menetralisir racun tersebut dengan cepat. Dengan status persepsinya yang sudah meningkat, Jinwoo bisa merasakan kegelisahan yang dirasakan oleh si semut. Tapi Jinwoo harus secepat mungkin menghabisinya agar bisa menolong Hunter Cha. Oleh karena terus-menerus terkena pukulan dari Jinwoo, si semut ganti strategi lagi. Kali ini dia akan memaksimalkan kecepatannya yang dirasa lebih unggul. Tapi lagi-lagi Jinwoo bisa menandinginya. Kali ini dengan pedang iblis baran yang ada di tangannya, Jinwoo terus-menerus menekan si semut yang menurutnya kekuatannya mungkin setara dengan sang raja iblis baran, atau mungkin malah lebih kuat. Saat itulah Jinwoo baru sadar kalau skill critical hitnya sudah naik level menjadi critical chain. Dengan skill barunya itu, Jinwoo benar-benar membuat si semut tak berkutik sama sekali. Karena sudah terdesak, si semut kemudian memanggil bala bantuan untuk mengeroyok Jinwoo. Tapi Jinwoo juga punya pasukan bayangan yang siap untuk menghadapinya. Satu persatu monster semut yang menyerang dibantai habis oleh pasukan bayangannya Jinwoo. Karena tidak memiliki banyak waktu, Jinwoo kemudian memerintahkan Tus untuk menggunakan skill apinya. Namun Jinwoo mewanti-wanti Tus, jika serangannya sampai mengenai para manusia, dia tidak akan pernah mensummonnya lagi. Dengan skill Hymn of Giant-nya, Tus berubah menjadi sosok raksasa dan kemudian membakar habis para semut di hadapannya. Para hunter terlihat sangat kaget melihat betapa kuatnya prajurit bayangan milik Jinwoo. Namun si monster semut lebih kaget lagi, karena selama ini dia selalu merasa sebagai yang terkuat, yang bisa terus bertambah kuat dengan menyerap kemampuan mangsanya. Dia bahkan sudah merasa menjadi sang monark. Tapi untuk pertama kalinya, insting binatangnya menyuruhnya untuk segera kabur. Lalu setelah menyembuhkan diri dengan kemampuan healing yang dia dapat setelah memangsa Hunter Min, si semut langsung terbang secepat dan sejauh mungkin dari sana. Lalu dengan menggunakan skill Dominator Touch-nya, Jinwoo bisa dengan mudah menangkap jatuh si semut. Setelah si semut jatuh ke tanah, Jinwoo langsung menghabisinya dengan menggunakan
menggunakan skill critical chain-nya. Begitu si semut dikonfirmasi kalah, Jinwo langsung mendapatkan kenaikan level lagi. Setelah si monster semut dikalahkan, Pak Baik langsung memberitahu Jinwo kalau kondisi Hunter Cha semakin memburuk. Jinwo pun berpikir dia harus segera menemukan seorang healer untuk menyembuhkannya. Namun dia belum bisa menggunakan skill pertukaran bayang lagi karena masa cooldown-nya masih belum selesai. Terlebih lagi, Jinwo juga belum pernah membawa seseorang berpindah tempat bersamanya menggunakan skill tersebut. Jika Hunter Cha dibawa terbang dengan menaiki Kaisel, waktunya juga belum tentu cukup. Jinwo yang sempat berpikir untuk mencari seorang healer dari tim Hunter Jepang yang mungkin masih hidup, tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Setelah menyuruh si kameramen mematikan kameranya, Jinwo langsung memerintahkan tentara bayangannya untuk mencari tubuh Hunter Min. Ternyata, Jinwo bermaksud untuk membangkitkan jiwa Hunter Min untuk menyembuhkan Hunter Cha. Awalnya, jiwa Hunter Min seakan menolak untuk dibangkitkan. Namun setelah Jinwo berkata ada nyawa seseorang yang perlu untuk diselamatkan, jiwa Hunter Min bersedia untuk dibangkitkan. Pak Baik awalnya terlihat sangat marah, namun matanya langsung terbelalak begitu sadar kalau kekuatan asli Sung Jinwo adalah kekuatan atas hak orang mati. Melihat jiwa Hunter Min bangkit, Hunter Choi curiga Jinwo bisa menggunakan kekuatan dari jiwa yang sudah dia bangkitkan. Dan ternyata tanpa diperintah terlebih dahulu, bayangan Hunter Min langsung berjalan mendekati Hunter Cha lalu mengobatinya. Melihat hal itu, Jinwo langsung mengerti betapa baiknya hatinya Hunter Min semasa dia hidup. Si kameramen juga akhirnya paham kenapa dia disuruh mematikan kameranya, karena kemampuan membangkitkan orang mati memang lebih baik tidak diketahui oleh publik. Hunter Choi juga akhirnya sadar, Jinwo akan terus bertambah kuat seiring bertambah kuatnya musuh-musuh yang dia hadapi. Karena Hunter Min sudah terlanjur dibangkitkan, Pak Baik kemudian meminta Jinwo agar jangan memaksanya untuk terus bertarung, karena sebenarnya Hunter Min tidak menyukai kekerasan. Melihat ketulusan Pak Baik, Jinwo kemudian memutuskan untuk membatalkan kebangkitan Hunter Min setelah nyawa Hunter Cha dipastikan tertolong. Beberapa saat kemudian, helikopter jemputan mereka sudah datang. Jinwo pun meminta para hunter untuk pergi terlebih dahulu, karena masih ada yang ingin dia lakukan. Lalu dengan menaiki Kaisel, Jinwo menghabisi semua semut yang berterbangan untuk membukakan jalan bagi helikopter. Di sebuah kapal perang, Oshino terlihat masih trauma karena melihat Goto Ryuji dibantai di depan matanya. Dia yakin misi kali ini pasti sudah gagal. Sebelum Sugimoto memberitahunya kalau pihak Korea sudah mengkonfirmasi misinya telah berhasil. Sementara itu di Pulau Jeju, saat Jinwo mengecek inventorinya, dia baru sadar kalau ada longsword Raja Iblis Baran yang belum pernah dia gunakan. Akhirnya dia menggunakannya untuk menghancurkan semua telur semut yang masih tersisa. Sementara itu di tempat lain, direktur dari Birokrat Manajemen Hunter Amerika terlihat sangat kagum melihat siaran ulang pertarungan Jinwo. Seorang agen bernama Michael Kanner sengaja menunjukkan rekaman tersebut kepadanya karena dia yakin sang direktur pasti akan tertarik untuk merekrutnya. Dan salah satu senjata yang akan Amerika gunakan untuk merayu Jinwo adalah informasi tentang ayahnya Jinwo yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Di waktu yang sama, setelah membereskan semua telur semut, Jinwo berjalan mendekati mayat si semut terkuat untuk membangkitkannya. Setelah berhasil dibangkitkan, kini Jinwo memiliki seorang jenderal di dalam pasukan bayangannya. Saat melihat rank dari monster semut yang baru saja dibangkitkan, ia merasa belum pernah melihat rank tersebut di pasukan bayangannya. Jinwo berpikir bahwa semut itu jauh lebih kuat dari pasukan bayangannya yang sudah dibangkitkan selama ini. Ia tidak heran, mengingat betapa kuatnya semut itu pada saat masih hidup. Dan pada saat Jinwo akan membangkitkan sang ratu, si semut itu meminta Jinwo untuk memberinya sebuah nama. Jinwo yang terkejut dengan semut itu yang memanggil dirinya, menanyakan bagaimana dia bisa punya kemampuan untuk berbicara. Semut itu menjawab bahwa ia sudah bisa melakukannya dari dulu. Mendengar hal itu, Jinwo merasa bahwa semut itu sebelum dibangkitkan memang sudah bisa berbicara. Tapi mengingat Iron dan Tusk yang sebelumnya juga bisa berbicara sebelum dibangkitkan, tapi setelah menjadi pasukan bayangannya, ia tidak bisa berbicara. Begitu juga dengan Hunter Min Byunggu. Jinwo berpikir, mungkin hanya ada satu yang membedakan mereka dengan si semut, yaitu rank mereka. Mungkin pasukan bayangannya yang lain akan mempunyai kemampuan untuk berbicara setelah mereka mencapai rank yang lebih tinggi. Seperti si semut yang memiliki rank jenderal. Lalu Jinwo pun bertanya kepada si semut, apakah ia bisa mematuhi perintahnya dan menjadi pengikutnya. Walaupun sebelumnya si semut dibunuh olehnya. Namun menurut si semut, ia tidak dibunuh oleh Jinwo, melainkan dihidupkan kembali oleh kekuatan Jinwo. Ia merasa sangat senang dan akan selalu mematuhi Jinwo. Lalu si semut itu meminta lagi kepada Jinwo untuk memberinya sebuah nama. Jinwo berpikir agak kurang pas jika diberi nama semut atau serangga. Jinwo ingin memberinya nama yang sedikit berbeda, agar bisa membedakannya dengan semut yang lainnya. Akhirnya Jinwo memutuskan untuk memberi nama Beru pada semut itu. Setelah mendapatkan sebuah nama, Beru pun berterima kasih kepada Jinwo. Setelah itu, Jinwo memutuskan untuk membangkitkan sang ratu semut. Setelah sang ratu dibangkitkan, tiba-tiba para semut jadi bertingkah aneh. Lalu Beru mengatakan,
kalau sang ratu mempunyai kekuatan untuk mengendalikan seluruh koloninya. Dan mana sang ratu hanya digunakan untuk bereproduksi. Karena sang ratu tidak punya tubuh lagi untuk bereproduksi, jadi sang ratu tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Mendengar penjelasan Beru, Jinwoo yang berpikir tidak perlu ada dua jenderal untuk memerintah koloni semut, langsung membatalkan kebangkitan sang ratu. Ia juga memerintahkan pasukannya untuk tidak mengumpulkan kristal mana, karena semua kristal mana akan digunakan untuk membangun kembali Pulau Jeju. Bagi Jinwoo, mendapatkan item dari mayat Beru itu sudah cukup. Saat Jinwoo berpikir bagaimana caranya untuk menghabisi monster semut yang tersisa, Beru mengatakan kalau semut-semut yang tersisa saat ini mengalami kesulitan karena tidak memiliki seorang pemimpin, sehingga para semut kini jadi berpencar dan tercerai-berai. Lalu Jinwoo menanyakan berapa banyak semut yang tersisa, dan Beru menjelaskan sebelum ada penyerbuan ada 8.700 semut, dan sekarang jumlah semut yang selamat ada 4.000 semut. Mendengar hal itu, Jinwoo yang merasa kalau dirinya sudah cukup banyak menghabisi para semut itu, tapi ternyata masih banyak yang tersisa, lalu Jinwoo memerintahkan Beru untuk menghabisi semua semut yang tersisa. Sementara itu di luar sarang, terlihat para hunter dari seluruh serikat besar di Korea bekerja sama untuk menghabisi semut-semut yang tersisa dan kabur dari Pulau Jeju. Saat semut-semut itu mulai mendekat ke daratan, tiba-tiba sosok misterius dengan kecepatan yang luar biasa menghabisi semut-semut itu. Dan sosok misterius itu adalah Beru. Butuh waktu 2 hari untuk menghabisi semua semut yang kabur dari Korea Selatan. Dan para semut itu juga terlihat di perairan Cina. Di sana juga terlihat kapal perang Cina yang sudah siap untuk menghadapi mereka. Namun sang kapten kapal sengaja tidak melancarkan serangannya ke arah semut itu, karena salah satu hunter terkuat Cina yang bernama Liu Jiang sudah bersiap untuk menghabisinya. Dan dalam sekejap, dengan tebasan pedangnya semut-semut itu berhasil dihabisi. Sementara itu di tempat lain, terlihat seorang hunter nasional dari Amerika Serikat yang bernama Thomas Andre yang sedang bersama sekretarisnya. Di mana saat ini mereka sedang membicarakan hubungan antara Sung Jinwoo dan Wang Dongso. Sekretaris itu mengatakan kalau kemungkinan Jinwoo sudah membunuh kakak dari Wang Dongso, dan Wang Dongso menginginkan balas dendam kepada Jinwoo. Thomas Andre adalah salah satu hunter nasional dari Amerika Serikat dan ketua dari Serikat Hunter Scavenger. Dan Thomas Andre saat ini merasa akan sulit bertemu dengan Jinwoo karena pertikaiannya dengan Wang Dongso yang merupakan anggota serikatnya. Sekretaris itu pun bertanya, apa yang akan terjadi bila keduanya sampai bertarung? Thomas Andre menjawab kalau Wang Dongso adalah anggota dari Serikat Scavenger, dan Serikat Scavenger adalah miliknya. Ia tidak akan memaafkan siapapun yang macam-macam dengan anggotanya, walaupun itu pemerintah Amerika Serikat sekalipun. Pada malam ketiga di Pulau Jeju, terlihat para hunter dan pasukan militer telah sampai di Pulau Jeju untuk mengambil batu sihir dan berjaga-jaga jika ada sesuatu yang terjadi di sana. Saat sedang membersihkan semut-semut yang tersisa, mereka dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang tampak seperti binatang buas. Para hunter yang menanyakan identitas orang itu tiba-tiba dibuat pingsan oleh sosok misterius lain hanya dengan menjentikan jarinya. Dan ternyata sosok misterius itu adalah SF. Ia mengatakan bahwa tidak perlu ada kekacauan, dan ia hanya membuat mereka semua tertidur sejenak. Lalu masing-masing dari mereka membuka sebuah portal dan meninggalkan pulau tersebut. Keesokan harinya di acara pemakaman Hunter Min, kehadiran Jinwoo di sana membuat semua media dan publik tertuju kepadanya. Seluruh masyarakat telah melihat Jinwoo beraksi untuk pertama kalinya sejak ia menjadi Hunter Rank S. Saat penyerbuan ke Pulau Jeju, bisa dikatakan bahwa Pulau Jeju adalah debut pertamanya di muka umum. Kini semua orang tidak berhenti membicarakannya. Jinwoo telah menjadi topik utama pembicaraan mereka. Meskipun banyak orang yang memujinya, tapi tak sedikit yang mengkritiknya. Orang-orang yakin kalau ia ikut penyerbuan dari awal, mungkin Hunter Min Jungu akan tetap hidup. Saat Jinwoo akan berjalan keluar, ia berpapasan dengan Pak Baek. Pak Baek berkata, ia percaya kalau seorang pahlawan tidak dapat menghentikan perang sendirian. Tetapi setelah kejadian itu, ia mulai berpikir kalau dirinya mungkin salah. Pak Baek pun meminta Jinwoo untuk tetap percaya diri, karena Jinwoo lah yang telah menghentikan kisah yang tragis ini. Sambil meneteskan air mata, Pak Baek pergi dan berterima kasih kepada Jinwoo. Dalam penyerbuan Pulau Jeju yang kelima kali ini, dengan total 4.801 hunter berpartisipasi, 64 hunter dan 32 rakyat sipil terbunuh. Ini adalah tragedi yang diakhiri dengan jumlah yang tidak sedikit. Tapi penyerbuan kali inilah yang memiliki jumlah korban paling sedikit dibandingkan dengan 4 kali penyerbuan yang sebelumnya. Saat bertemu dengan Pak Go, Jinwoo mengutarakan niatnya untuk membuat sebuah serikat hunternya sendiri. Pak Go berkata, kalau Hunter Rank S tidak membutuhkan lisensi untuk menjadi ketua serikat hunter. Ia hanya perlu menelpon ke asosiasi saja, dan merekalah yang akan mengurus sisanya. Lalu Pak Go bertanya kepada Jinwoo, apakah dirinya memasang semacam pelindung atau sihir di Pulau Jeju. Jinwoo pun terlihat kebingungan mendengar hal tersebut. Lalu Pak Go menjelaskan bahwa pasukan militer dan hunter yang dikirim ke Pulau Jeju untuk membersihkan mayat-mayat semut dan mengumpulkan kristal mana ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri. Sehingga Pak Go penasaran, apakah Jinwoo mungkin lupa kalau memasang sejenis pelindung di sana. Jinwoo berkata kalau ia tidak melakukan hal tersebut. Jinwoo pun menanyakan, apa yang dikatakan oleh para hunter itu saat mereka sudah sadarkan diri. Pak Go menjawab, kalau mereka semua tidak dapat mengingat apapun setelah kehilangan kesadarannya. Mendengar hal itu, Jinwoo berpikir apakah itu mungkin jebakan yang dibuat oleh para semut. Setelah berbincang-bincang panjang lebar, Pak Go pun pamit untuk menemui tamunya yang lain. Saat Jinwoo akan masuk ke dalam mobilnya, ia tiba-tiba dipanggil oleh seseorang yang memperkenalkan dirinya sebagai Adam White.
Wright. Ia adalah seorang agen senior dari Asosiasi Hunter Amerika. Kemudian Adam memberikan sebuah kartu nama kepada Jinwoo dan meminta maaf karena menemui Jinwoo di tempat seperti itu. Karena sebelumnya ia sudah pernah datang ke kantor milik Jinwoo, tapi tidak menemukan Jinwoo di sana. Jinwoo jadi teringat perkataan Jinho yang sebelumnya kalau ada seseorang yang datang ke kantor untuk mencarinya. Adam mengatakan kalau ada suatu informasi yang ingin ia sampaikan kepada Jinwoo. Bahkan tidak ada suatu negara atau institusi di dunia ini yang dapat memberikan informasi tersebut. Jinwoo yang tidak tertarik dengan informasi itu berkata kalau ia tidak yakin informasinya bisa dipercaya atau tidak dan akan menghubungi Adam lagi setelah memikirkannya. Adam yang melihat Jinwoo tidak tertarik kepadanya dan akan pergi, mengatakan kalau mereka mempunyai seseorang yang dapat meningkatkan kekuatan seorang hunter untuk bisa melewati batas kemampuannya. Karena penasaran dengan hal itu, akhirnya Jinwoo ikut pergi bersama Adam dan sampai di suatu tempat. Di sana Jinwoo dikenalkan oleh seseorang yang bernama Michael Kanner. Dia adalah seorang wakil direktur dari Asosiasi Hunter Amerika. Setelah mereka duduk, Michael langsung menyodorkan surat imigrasi kepada Jinwoo. Michael memberitahu kalau biasanya prosesnya akan memakan waktu 1 atau 2 tahun. Tapi kali ini, mereka akan memberikan pengecualian untuk Jinwoo. Hanya dalam 1 detik saja, Jinwoo akan menjadi warga negara Amerika Serikat jika ia mau. Lalu Jinwoo berkata kalau ia ikut ke sini karena Adam memberitahu dirinya kalau ada informasi yang akan disampaikan kepadanya. Selain itu, ia juga penasaran tentang seseorang yang bisa meningkatkan kemampuan seorang hunter untuk bisa melewati batas kemampuannya. Sambil tersenyum, Michael berkata kalau seseorang dengan kemampuan itu ada bersama mereka saat ini. Dan Michael memberitahu anak buahnya agar memanggil orang tersebut. Michael berkata bahwa satu-satunya di dunia yang dapat menaikkan kemampuan seseorang ada di sini, dan ia memperkenalkan Nyonya Norma Selner kepada Jinwoo. Jinwoo dapat merasakan kalau Nyonya Norma Selner memiliki aura yang berbeda dari hunter lainnya. Lalu Michael meminta kepada Nyonya Selner untuk menjelaskan cara kerja kekuatannya. Nyonya Selner berkata kalau Jinwoo pasti tidak percaya dengan dirinya, karena pada awalnya semua hunter juga seperti itu. Nyonya Selner menegaskan kalau Jinwoo sudah merasakan kekuatannya, pasti akan meminta untuk diberikan lagi. Semua hunter memiliki batasan kekuatannya masing-masing, dan tidak ada seorang pun yang bisa melebihi batasan itu. Setiap hunter ranknya akan tetap sama selamanya, kecuali mereka mendapatkan kebangkitan kedua. Itulah pengetahuan dasar dari kekuatan seorang hunter. Jinwoo pun bertanya kepada Nyonya Selner, apakah dirinya bisa merubah hal tersebut? Selner pun menjawab, benar, dirinya mempunyai kemampuan untuk membantu hunter lain untuk melampaui batasan itu. Dengan melalui 3 tahapan, ia dapat meningkatkan batasan mereka. Selner tidak yakin menamakan kekuatannya itu apa, tapi ia dapat memaksakan kebangkitan itu, atau mungkin ia hanya menarik keluar potensi yang ada dari seseorang. Michael membenarkan hal itu dan berkata, kalau Selner membutuhkan waktu istirahat yang sangat lama setelah menggunakan kekuatannya. Jadi dalam setahun, hanya 3 atau 4 orang saja yang bisa menerima bantuannya itu. Jinwoo pun bertanya, seberapa banyak peningkatannya setelah mendapat bantuan dari Selner? Selner menjawab kalau setiap orang akan berbeda-beda hasilnya. Tapi setelah melewati 3 tahap proses itu, seseorang akan mendapat peningkatan sebesar 20 atau 30% dari kekuatannya. Mendengar hal itu, Jinwoo akhirnya mengerti mengapa Hwa Dongsu memutuskan untuk pindah ke Amerika walaupun menerima banyak hujatan dari negaranya sendiri. Lalu Michael menjelaskan kalau Selner berada di dalam perlindungan mereka. Mereka memastikan keselamatannya dan juga memberikan gaji yang cukup besar. Sebagai balasannya, Selner akan menaikkan kekuatan hunter yang ditunjuk oleh mereka. Michael juga berkata kalau kemampuan Selner akan diberikan kepada Jinwoo sebagai hadiah. Mendengar hal itu, Jinwoo pun bertanya-tanya, kenapa sebagai hadiah? Bukankah itu bisa dibilang sebagai kesepakatan bukan hadiah? Michael juga mengatakan, kalau Jinwoo menjadi hunter Amerika, ia akan menjadi prioritas utama mereka dan menerima banyak keuntungan. Sebagai tambahan, mereka akan mengatur pertemuan dengan serikat yang dipilih Jinwoo dan membantu dirinya untuk mendapatkan kontrak yang terbaik. Selner juga mengatakan, kalau Jinwoo tidak perlu buru-buru untuk memutuskannya. Mereka akan mempermudah segalanya untuk hal ini, seperti yang dikatakan ini adalah hadiah. Lalu Michael bertanya kepada Jinwoo, apakah Jinwoo setuju jika Nyonya Selner membantu Jinwoo untuk meningkatkan kemampuannya? Dan ini gratis. Anggap saja ini sebagai hadiah dari kami. Mendengar hal itu, Jinwoo kembali teringat perkataan Selner sebelumnya yang akan membuatnya meminta lagi setelah merasakan kekuatannya. Sepertinya, Selner benar-benar percaya diri kalau dirinya akan puas dengan hasilnya. Saat mereka memulai tahap pertama, Michael merasa kalau Jinwoo sudah memakan umpannya. Ia merasa Jinwoo sudah menahan diri selama ini. Tapi ketika tahap pertama selesai, Michael yakin kalau Jinwoo akan mencoba terus menghubunginya lagi. Bila Jinwoo tidak sabaran, mungkin ia akan langsung menandatangani imigrasinya sekarang. Goto Ryuji sudah cukup kuat untuk menjadi hunter nasional, tapi Jinwoo berhasil mencapai sesuatu yang ia tidak bisa capai. Michael menjadi penasaran, di mana batasan milik Jinwoo yang bisa ia capai nantinya. Saat Selner mulai masuk ke dalam diri Jinwoo, ia melihat kegelapan memenuhi segalanya. Saat Selner melihat-lihat sekelilingnya, ia menemukan seseorang di dalam kegelapan itu, dan tiba-tiba orang itu menatap balik ke arah Selner. Melihat itu, Selner menjadi ketakutan dan berteriak, dan para
para penjaga pun langsung refleks bereaksi dengan menodongkan pistol kepada Jinwoo. Melihat hal itu, Michael langsung menghentikan para penjaga itu. Lalu sambil menundukkan kepala, Michael meminta maaf kepada Jinwoo atas kekacauan yang telah terjadi. Jinwoo sendiri malah tampak kebingungan dengan apa yang terjadi kepada Nyonya Selner. Lalu Michael mendekat kepada salah satu penjaga dan berkata, bila mereka melakukan hal tersebut kepada Thomas Andre atau Liu Xiang, mereka semua sudah pasti akan mati saat ini. Saat Michael mengecek keadaan Nyonya Selner, ia tampak seperti orang yang sakit dan gemetaran dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Lalu Michael berkata kepada Jinwoo, kalau Nyonya Selner sepertinya sedang tidak enak badan hari ini, dan meminta kepada Jinwoo untuk mengatur kembali jadwal mereka di lain hari jika Jinwoo bersedia. Lalu ia meminta Adam untuk mengantar Jinwoo kembali ke rumahnya. Saat Jinwoo sudah pergi, Michael bertanya kepada Selner apa yang sebenarnya telah terjadi. Selner mengatakan kalau Jinwoo adalah seorang raja dan sangat kuat. Lalu Michael bertanya, apakah ia sekuat hunter tingkat nasional? Selner menjawab kalau ia tidak tahu, karena ia belum pernah merasakan hal yang seperti itu. Yang pasti, dia adalah seorang raja, tapi berbeda dari yang lainnya. Kemudian Selner bercerita, ketika ia mulai masuk dan melihat ke dalam diri Jinwoo, ada seseorang yang menatap balik ke arahnya. Tapi seseorang itu bukanlah Jinwoo, melainkan sosok asing yang dikelilingi oleh kegelapan yang tidak berujung. Dan di luar itu semua, Jinwoo sendiri tidak memiliki batasan dalam kekuatannya. Sementara itu, di kantor asosiasi, terlihat Pak Go yang sangat terpukul memikirkan kematian Hunter Min Byung-gu. Meski Hunter Min sudah pensiun, tapi pengorbanannya sangatlah mulia. Akan ada banyak rintangan ke depannya, dan ketika itu terjadi, mungkin tidak akan berakhir dengan hanya satu pengorbanan saja. Saat Pak Go sedang pusing memikirkan itu semua, tiba-tiba ada panggilan masuk, dan ia menerima kabar bahwa ada gate rank B muncul di tengah jalan. Awalnya, Pak Go berencana untuk menghubungi salah satu serikat hunter besar untuk menangani gate tersebut. Tapi saat mengetahui lokasinya, Pak Go baru sadar kalau kantor serikat Jinwoo ada di dekat gate tersebut. Sementara itu, Jinwoo-nya sendiri sedang dalam perjalanan menuju ke kantornya sambil merenungi apa yang sebenarnya dilihat oleh Nyonya Selner, sehingga ia sampai terlihat begitu ketakutan. Jinwoo pun merasa kalau mereka tidak akan pernah bertemu lagi karena hal tersebut. Setelahnya, Jinwoo terkejut mendapati jalanan macet dan tiba-tiba Pak Go menghubunginya dan memintanya untuk mengatasi sebuah gate yang tiba-tiba muncul di tengah jalan di dekat kantornya. Saat Jinwoo menanyakan apa perlu izin untuknya, Pak Go berkata akan mengurus semua itu. Saat Jinwoo sampai di lokasi gate tersebut, tampak seorang agen asosiasi menghentikan dirinya. Meskipun agen itu mengetahui Jinwoo adalah seorang hunter rank S, ia tetap bersikeras melarang Jinwoo untuk masuk ke dalam gate tanpa izin dan regulasi yang telah disepakati. Karena mendapat sedikit masalah di sana, akhirnya Jinwoo pun menelpon Pak Go karena ia merasa tidak ada jalan lain. Lalu Jinwoo memberikan handphonenya kepada agen itu, dan agen tersebut tampak kebingungan siapa yang telah dihubungi oleh Jinwoo. Jinwoo mengatakan kalau orang tersebut tidak bisa diabaikan olehnya. Setelah mendapat instruksi dari Pak Go, agen itu dengan sedikit kesal mengizinkan Jinwoo untuk masuk ke dalam gate tersebut. Namun saat Jinwoo masuk ke dalam gate, hal yang tak terduga pun tiba-tiba terjadi. Gate tersebut berubah warna menjadi merah dan semua orang di sana pun langsung terkejut melihat gate rank B yang sebelumnya berubah warna menjadi red gate. Meski sadar gate yang ia masuki berubah menjadi red gate, Jinwoo pun terlihat biasa-biasa saja. Karena sudah tidak ada jalan keluar, Jinwoo pun berencana untuk menyelesaikan gate tersebut dalam sehari saja. Namun tiba-tiba Jinwoo kembali teringat perkataan ibunya yang mengatakan bahwa ia ingin agar Jinwoo melakukan apa yang dia inginkan. Karena Jinwoo saat ini adalah seorang hunter rank S, maka akan banyak orang yang bisa ia selamatkan, sama seperti ayahnya yang sebelum menjadi hunter, pekerjaannya adalah seorang pemadam kebakaran. Ibunya telah jatuh cinta begitu melihat ayahnya Jinwoo menyelamatkan banyak orang. Tidak ada yang bisa ibunya lakukan semenjak Jinwoo adalah anak dari seorang yang suka menolong sesamanya. Dan ibunya berpesan agar Jinwoo jangan terlalu memaksakan dirinya sendiri. Dengan level kekuatannya saat ini, Jinwoo merasa Red Gate ini bukanlah apa-apa baginya. Ia pun berencana akan menyelesaikannya secepat mungkin. Seorang hunter dilahirkan untuk berburu. Monster bukanlah satu-satunya musuh dari seorang hunter. Seorang hunter harus selalu waspada agar mereka tidak menjadi yang diburu. Keadaan dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi setiap hunter tingkat atas harus lebih berhati-hati dan tidak menurunkan penjagaan mereka. Biarpun ada ratusan atau ribuan yang diburu, perburuan itu tidak akan pernah berakhir. Masih belum ada seorang pun yang berniat untuk berhenti berburu.